Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Bapak di video yang kali ini, lanjutan dari video yang sebelumnya, yaitu part 1 tentang instruksi. Kali ini Bapak akan lanjutkan tentang format instruksi 2 alamat. Jadi uh, lanjutannya nanti di sistem operasi. Nanti ada istilah prefix dan infix, ya, prefix dan infix. Kalau prefix itu kalau tidak salah kode operasinya dahulu atau operator aritmatikanya dulu kali bagi tambah kurang, baru diikuti dengan register yang digunakan. Nah, nanti kalau misalnya anda nanti udah ketemu dengan mata kuliah seperti itu, nah itu jangan menghayal ya, atau menganggap itu tidak ada. Itu sebenarnya adalah proses yang ada pada sistem operasi, ya. Di dalam sistem operasi fungsi yang diberikan, oke. Nah, tapi aplikasinya memang ada pada instruksi. Jadi Bapak katakan bahwasanya ada pengaruh sistem operasi 64 bit dengan 32 bit, oke. Nah, kali ini Bapak akan menjelaskan tentang format instruksi 2 alamat, tapi tidak keseluruhan. Maka Bapak akan membahasnya tentang bagaimana kalau misalnya untuk menyelesaikan operasi Y sama dengan A dikurang B dibagi C ditambah D dikali E, ya. Nah, dalam format instruksi 2 alamat ini memang ada satu buah register yang tugasnya adalah sebagai input dan sebagai hasil operasi. Ya, dia sebagai input, ya, sebagai input dan hasil operasi. Maka di sini ditulis dengan AH. Ya, nah nilainya yang kedua adalah nilai operan atau alamat operan atau nilai yang dikenai operasi atau register yang akan dikenai operasi. Nah, bentuk yang pertama adalah sub Y, B. Nah, bentuk algoritmiknya adalah Y dikurang B simpan di Y. Ya, berarti register Y ini mempunyai kedudukan adalah sebagai input, sedangkan yang keduanya, yang ini adalah sebagai hasil. Singkat dengan H, berarti ini sebagai hasil. Ya, nah artinya kurangkan, ini boleh, yang ini boleh diterjemahkan, boleh atau pakai yang simbol ini juga silakan, ya, simbol kurang juga silakan. Kurangkan isi register Y dengan isi register B, kemudian simpan hasilnya di register Y. Ya. Kalau Bapak tulis ulang, kurangkan isi register Y dengan isi register B, simpan hasilnya di Y. Nah, bagaimana kalau misalnya untuk misalkan sebuah operasi Y sama dengan A kurang B misalnya. Ya, jangan kurang. Y dikurang Y ditambah Y sama dengan A tambah B. Maaf ya, terpotong gitu. Y sama dengan A ditambah B. Maka kalau misalnya menggunakan 3 alamat, ya, menggunakan 3 alamat, maka bisa ditulis dengan awalan kode operasinya, berarti add Y, A, B, ya. Tapi bagaimana kalau misalnya menggunakan 2 alamat? Ya, soalnya sama, Y sama dengan A dikurang A ditambah B lah misalnya. Maka nilai A ini tidak bisa langsung kita muatkan dalam bentuk 2 alamat. Misalnya sub, ya, sub, tapi add A, B, ya, tidak bisa. Nah, kenapa? Karena Y ini adalah register, A ini adalah register, B ini register. Berarti kalau misalnya sudah tulis dengan A, add A, B, maka artinya adalah jumlahkan isi register A dengan isi register B, simpan hasilnya di A. Ya, simpan hasilnya di A. Nah, ini rumusnya atau soalnya adalah A sama dengan A ditambah B. Ini baru benar.
Ya, kalau misalnya Bapak tulis soal A sama dengan A ditambah B atau Y sama dengan Y ditambah B, maka jawaban saudara benar ditulis dengan bentuk sub Y, B atau add. Kalau dia tambah berarti add Y, B. Kalau dia bagi berarti div Y, B. Itu baru benar. Div Y, B. Wah, kenapa seperti itu, Pak? Karena memang di dalam matematika itu sendiri itu memang dibedakan. Misal seperti ini aja lah, A ditambah B dikurang C tidak sama dengan A ditambah B dikurang C satu kurungan. Nah, ini tidak sama, bahkan hasil operasi matematika pun juga berbeda. Ya. Nah, maka perlu diperhatikan hal yang seperti ini supaya nanti pemrograman saudara benar. Ya. Kalau misalnya Bapak menggunakan instruksinya Y sama dengan A ditambah B, Y sama dengan A ditambah B. Kalau misalnya dibikin dalam bentuk dua alamat, maka gunakan move di awal. Move, M-O-V, move A ke Y. Move nilai A ke Y. Ya. Artinya, move itu muatkan atau pindahkan nilai A ke Y. Berarti nilai A itu udah pindah nih ke Y. Maka nilai A sama dengan nilai Y. Berarti kalau misalnya A-nya 3, maka nilai Y juga 3. Sudah dipindahkan dia. Maka di sana bukan perintahnya bukan load tapi move, berarti pindahkan. Ya, move A ke Y atau pindahkan A ke Y. Kemudian tinggal A ditambah, berarti tinggal ditambah B. Berarti instruksi yang ini, kode operasi ini kita tulis di awal, berarti add nilai B dengan register Y. Berarti kalau misalnya kita bikin terjemahannya, maka untuk yang pertama ini adalah Y sama dengan A, dan yang keduanya adalah jumlahkan. Ini sedikit sempit sekali. Ya, kita terjemahkan yang baris kedua ini. Ya. Tambahkan isi register B dengan isi register Y, simpan hasilnya di Y. Jadi, kalau misalnya dua alamat, maka kita tidak bisa berpatokan terhadap kode operasinya. Ya. Kalau misalnya kita menggunakan dua alamat, seperti contoh ini, Y sama dengan A ditambah B, maka untuk dua alamat nilai kode operator itu tidak menjadi patokan. Menjadi patokannya adalah nilai input pertamanya ini baru diikuti dengan kode berikutnya. Nah, jadi jumlah persamaan itu akan berpengaruh terhadap instruksi dua alamat. Misalnya semakin panjang soalnya ini atau persamaannya ini semakin panjang, maka nilai operatornya atau langkah operasinya juga semakin panjang. Ya. Nah, Bapak akan cobakan untuk persamaan yang ini. Ya. Nah, ini silakan saudara catat dulu atau di post dulu, kemudian dicatat, kemudian ditandai ini. Di sini ada dua kode operasi move. Ya, nanti akan Bapak terjemahkan ya bagaimana bentuknya. Nah, Bapak akan tulis dulu persamaan dari soal kita. Soal kita adalah Y sama dengan A ditambah B
ini kurung, dibagi C ditambah D dikali E. Ya, C ditambah D dikali E. Nah, jadi D ya. Nah, langkah yang pertama adalah memindahkan nilai A ke Y. Kemudian nanti baru nih kelihatan ini dijumlahkan dengan si Y. Ya. Maka kita bikin dulu persamaan pertama. Y sama dengan A ditambah B. Mudah-mudahan saudara paham ya. Maka langkah pertamanya adalah muatkan isi register A ke register Y. Kemudian tambahkan isi register B dengan register Y. Kemudian muat di Y. Nah, ini cara cepatnya nih. Ya. Nah, nilai yang ada di sini ya, ini diambil dari persamaan di atasnya. Berarti ini adalah input, sedangkan ini adalah hasil. Nah, bagaimana cara menulisnya? Maka untuk memuatkan nilai A ke Y, perintahnya diawali dengan move, MOV atau MOVE. Move saja juga benar ya. Move nilai Y yang akan dikenai operasi, koma A, nilai operannya. Ya, ini move. Kemudian tambahkan nilai A dan B. Add nilai B dengan isi register Y, simpan di Y. Nah, udah nih. Berarti add, ini ADD ya. Jangan salah-salah nanti. Add Y, B. Nah, coba diperhatikan. Ya. Dua langkah ini ini mewakili yang namanya Y tambah A, Y sama dengan A tambah B. Tinggal kita mencari ini. Ya, kenapa dia bisa. Nah, berarti untuk move Y, A dan sub Y, B itu berarti persamaan untuk ini saja. Oke, ya, untuk persamaan ini saja. Nah, bagaimana dengan C ditambah D dikali E? Nah, ini kita lihat atau kita perhatikan pada operatornya. Ini menggunakan tambahan register berupa T. Berarti T sama dengan C ditambah D dikali E. Ini dikurung. Maka operator yang digunakan yang dahulu adalah D dikali E, baru simpan di C. Oke, coba perhatikan. Nah, pada operator ini yang dipindahkan itu adalah T, D. Move T, D ya. Yang dipindahkan itu yang ini dulu, T, D. Move T, D ya. Berarti muatkan ini maaf ya terpotong-potong ya. Kemudian Anda masih mengerti. Move T, D berarti muatkan ya. Muatkan isi register D ke register T. Ini artinya yang kita kerjakan dulu tetap D dikali E. Ini Bapak tebalkan sedikit. Baru nanti hasilnya ditambahkan dengan C. Jadi kalau misalnya Bapak bikin persamaan, ya, ini Bapak hapus dulu sebentar. Ini Y sama dengan A tambah B sudah ya. Oh, tadi A kurang B ya. Oh. Tinggal diganti saja. Ini Bapak hapus dulu sebentar. Nah, persamaan yang digunakannya tadi adalah T sama dengan C ditambah D dikali E. Operasi yang pertama dikerjakan adalah D dikali E dulu, kemudian baru dengan C, simpannya nanti baru dibagi dengan Y ya, dibagi dengan Y. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang pertama adalah T D dikali E ya. T sama dengan D kali E. Kita tulis dulu. T sama dengan D dikali E. Kemudian T sama dengan T ditambah dengan C.
ya. Nah, baru nanti terakhir T dibagi dengan Y, simpan di Y. Oke, itu saja Y-nya yang pakai adalah Y di atas ini. Cukup. Nah, kita akan selesaikan dulu yang pertama ini. Pertama adalah ambil dulu garis ini. Anda garis dulu biar gampang. Muatkan nilai D ke T, berarti tulis di sini. D sama dengan T. Maka kode numeriknya adalah mu, maaf ya, tulisannya jelek, mu T, D. Nah, apa sisanya? Sisanya adalah kali E. Nah, tinggal tulis saja di sini ya, kali isi register E dengan isi register T, simpan hasilnya di T. Nah, ini diterjemahkan. Berarti ini ya, ini berarti dalam bentuk satu operator. Ini satu register. Berarti ini yang dibikin kali dahulu MPY nilai terakhirnya apa? Misalnya belakangnya adalah E. Kemudian yang sama apa? Yang sama itu adalah T. Maka T-nya tulis di sini. Nah, itu dia ya. Itu caranya. Ya, nanti saudara bolak-balik saja gimana cara menyelesaikannya. Ingat ya, yang pertama garis dulu T sama dengan D. Kemudian nanti baru tulis operatornya apa. Kemudian nanti diikuti dengan registernya di belakang. Kemudian baru diikuti nilai yang sama. Ternyata untuk menyelesaikan T ditambah C, maka dia juga diambil dari T ini juga disamakan ditambah C. Nah, tinggal lanjutin aja. Tambah dengan C, simpan di T, kemudian muatkan lagi di T. Nah, ambil yang perintah operatornya. Operatornya apa? Add. Maka tulis add. Apa operator belakangnya? Itu adalah C. Kemudian di sini C. Kemudian apa yang sama? Bedanya T. Nah, gitu ya. Nah, coba kita cek pada jawaban yang sebelumnya ya. Maka kita lihat hasilnya. Hapus dulu. Ternyata benar ya. Pertama mu T, D. Berarti muatkan nilai D ke T. Ya. T sama dengan C dikali D di ya. Kita bikin persamaan yang pertama. Nah, ini persamaannya adalah mana ya? T sama dengan C ditambah D dikali T sama dengan C ditambah D kali E. Nah, kita bikin persamaannya ya. T sama dengan D dikali E. Kayak tadi lagi. Ya. T kali D kali E. Nah, ini selesaikan dulu. Yang pertama garis ini. Ya. Berarti T sama dengan D. Habis itu T sudah sama nih. Ya, T sudah sama. Masukkan nilai kali E. Berarti kali E dengan T simpan di T. Nah, ini apa yang sama? Berarti kita tulis T sama dengan D berarti move T, D. Kemudian yang tinggal apa? Kali E. Berarti tulis kalinya dahulu. MPY. Nah, MPY E dikali T. Nah, nanti yang ini sudah Bapak anggap sama nih. Ya, Bapak anggap sama nih. Nah, tinggal diikuti saja T, C di sini. Berarti persamaannya adalah T sama dengan T ditambah C. Ya, apa yang sama ini? Yang sama itu adalah T. Yang beda apa? Tambah C. Berarti add. Tulis yang belakangnya dulu. C. Kemudian apa yang sama?
Kalau misalnya samanya X ya bikin X, kalau samanya T bikin T, kalau samanya ya Y ya bikin Y. Nah, T. Nah, bagaimana dengan yang ini? Nah, ini kita harus ingat dasarnya dari awal bagaimana. Yang pertama adalah A dikurang B ini, D dikali E, kemudian ditambah dengan C, dibagi dengan A kurang B. Nah, A kurang B itu sudah sama dengan Y. Ya. C ditambah D dikali itu sudah sama dengan T. Nah, di mana dia simpan? Simpannya adalah ke operator Y. Berarti Y sama dengan Y ditambah Y dibagi dengan Y dibagi dengan T. Nah, hati-hati. Kenapa tidak dimuatkan lagi, Pak? Kenapa? Karena pada nilai sub Y, B itu nilainya sudah ada. Sedangkan di add T, C nilai T-nya sudah sama. Maka tinggal langsung bagi saja. Ya, berarti dari persamaan ini apa yang sama? Sama ini. Tidak perlu pakai move lagi. Karena move-nya sudah di awal. Move-nya sudah nih. Move T juga sudah. Nah, mungkin kita bikin move Y lagi atau move T lagi. Karena dia sudah dimuatkan. Ya, ini sudah dimuatkan. Maka Y sama dengan Y bagi T. Y bagi sama Y dibagi T. Berarti tinggal ditulis baginya dahulu div bagi dengan T, berarti div T. Apa yang sama? Di sini adalah Y, maka tulis Y. Nah, ini adalah cara untuk menyelesaikan format instruksi 2 alamat. Nah, selanjutnya kita akan cobakan untuk 1 alamat, ya. Nah, dalam melukiskan 1 alamat ini, maka kita menggunakan yang namanya akumulator. Sebelumnya juga sudah saya sampaikan untuk menggunakan akumulator. Baik ya, kita langsung saja. Nah, untuk penggunaan 1 alamat, maka kita tinggal mengikuti instruksi yang ada di sini. Saudara bisa memahaminya langsung ya. Contoh misalnya, ini load D. Nah, load D ini berarti memuatkan nilai D ke akumulator. Nah, berarti nilai D sama dengan akumulator. Kemudian kali dengan E, berarti MPY E. Nah, tadi kan menggunakan register ya. Nah, sekarang dihilangkan registernya. Jadi langsung ke akumulator. Berarti nilai akumulator dikali dengan E simpan di akumulator. Kemudian apa lagi yang tinggal? Misalnya ditambah dengan C, berarti add C. Ya, add C berarti tambahkan isi register akumulator tambahkan isi akumulator dengan isi register C, simpan di akumulator. Kemudian jangan lupa di store. Jadi apa bedanya instruksi 2 alamat dan 1 alamat? Yang pertama, kalau 2 alamat menggunakan move. Nah, ini yang paling ribet biasanya. Kalau 2 alamat dia diawali dengan move, tapi kalau misalnya menggunakan instruksi 1 alamat, maka dia menggunakan awalan load dan store. Nah, instruksi yang seperti ini berada pada bahasa pemrograman assembler. Nah, jadi nanti jangan ada sambungannya nih antara situ komputer dan lain jangan ya. Jadi ini memang ada di komputer ya, memang ada. Nah, ini hanya dijelaskan bagi Anda seorang programmer. Kalau Anda seorang pecinta gaming ya nggak ada hubungannya sama sekali ya. Ini hanya untuk orang programmer saja ya. Nah, kemudian setelah nilai Y-nya di store atau disimpan, maka nilai akumulatornya kosong.
Ya, nilai akumulatornya kosong. Nah, nilai registernya mulai berkurang. Ya, bentuknya saja jelas nih. Dari ini dijelaskan, boleh di awal ini, register yang digunakan hanya ada 6. Bandingkan dengan instruksi 2 alamat. Maka jumlah register yang digunakan adalah 7. Sedangkan panjang operasi atau langkah operasinya menjadi pendek. Nah, ini yang terjadi pada bahasa pemrograman assembler atau bahasa mesin. Ya, menggunakan banyak register, menggunakan alokasi memori yang lebih besar. Intinya, ya. Nah, kemudian ini nanti silakan saudara ikuti saja, ya. Kalau load A, kemudian store Y, ini sudah sama dengan Y sama dengan A dikurang B ya. Nah, atau Bapak contohkan sedikit, tapi videonya lebih panjang nih. Sedikit aja, biar cepat. Biar saudara ngerti juga. Ini Bapak kosongkan dulu. Oke. Berikan space kosong. Oke. Bapak akan selesaikan dulu dalam bentuk tas kosong ya. Oke. Kita perhatikan dulu baris yang ini yang awalan ini aja. Nah, ini sama dengan Y C ditambah D dikali E. Oke. Kita bandingkan dengan yang 2 alamat ya. 2A. Kalau misalnya tadi T sama dengan C ditambah D dikali E, maka untuk ini 2 alamat kita pakai ini dulu. T ini aja lah. Kalau Bapak sih gampang. T dengan D dimuatkan. Berarti T sama dengan D tidak muat. Kemudian dikali dengan C, kalikan. E dengan T simpan di T. Kemudian tambahkan nilai C dengan T simpan di T. Nah, ini bikin instruksi mnemoniknya. Berarti ini move T, D. Yang ini sama kan? Awalan perintahnya apa? Kali. Berarti ini MPY E dikali dengan T. Kemudian ini tambahkan dengan C. Berarti add register C dengan register T simpan di T. Nah, berarti kalau menggunakan 2 alamat, berarti 2 register di sini. Kalau 1 alamat, ini hilang. Nah, ini bawa coret nih. Nah, nih. Nah, seharusnya yang muncul dalam operasi 1 alamat atau instruksi 1 alamat hanya move D, MPYE, dan EC. Oke, ini silakan saudara catat dulu. Yang ininya saja tanpa ada T-nya. Kemudian bandingkan dengan contoh yang ini. Nah, ini kan sama ya. Nah, ini sama nilai ininya. Ya, ini sama nih. Nilai yang ini berdua. Yang ini dengan ini. Hanya saja kalau misalnya dia menggunakan 1 alamat, ini langsung Bapak ambil ya. Maka move T, D diganti dengan load D. Ya. MPYA tetap MPY E. Ya.
FC-nya tetap FC. Kemudian tambahnya adalah store, ya, store Y. Nah, perhatikan ya, gampang sekali perpindahan antara dua alamat ke satu alamat. Jadi silakan diperiksa ini ya, luar D, MPYE, RC, store Y. Nah, ini dia sama sekali persis. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya Y sama dengan A ditambah A tambah B dikurang Y sama dengan A dikurang B? Sama saja. Ya. Ini hapus dulu semua. Kalau dua alamatnya seperti ini. Y sama dengan A ditambah B dibagi dengan T. Ya. Ini diselesaikan dulu. Bukan tambah ya, tadi soalnya kurang. Ini maaf ya, yang ini lebih lama. Mau menjadikan 2 part saja supaya tidak panjang videonya, tidak banyak videonya ya. Y sama dengan A dikurang B dibagi T ya. Nah, kalau misalnya dua alamat, maka selesaikan dulu yang ini. Oke, Y sama dengan A kemudian dikurang B, Y dengan Y, kemudian nanti dibagi T. Nah, ini bagi T ya. Ini dibagi T, simpan di Y, simpan di Y. Oke ya. Nah, kalau kita tulis dalam bentuk dua alamat, maka bentuknya adalah move ya, move Y, A. Kemudian ini kan sama ya, berarti kurang sub ya, sub kurang B dengan Y simpan di Y ya. Ini itu sih maaf ya, sub ini kurang nilai B kurang nilai B dengan register Y, kemudian bagi div ini ya, div ini sama berarti div T, Y. Nah, kalau misalnya dia satu alamat, kalau satu alamat ini 1A, ininya hilang. Set. Ini Bapak hapus. Ganti move menjadi load A ya, load A, kemudian sub B, kemudian div T, kemudian store, kan yang dihapus adalah Y ya, maka bikin store Y. Nah, ini silakan saudara pause. Saudara catat dulu ini, kemudian bandingkan dengan nilai yang sudah ada. Pastikan ini A, B, T, Y. Nah, coba lihat. Ini A, B, Y, Y ya. Di sini Y malah. Nah, ini kalau tadi dia di awalnya Y, maka Y. Kalau misalnya dia T, bikin T ya. Ini tidak ada masalah. Ini register yang digunakan. Tapi hati-hati, nanti waktu ujian, ini tolong diperhatikan. Kalau misalnya di awal sudah menggunakan Y, maka usahakan Y seterusnya. Kalau sudah menggunakan T, maka gunakan T seterusnya ya. Jadi jangan pisah-pisah. Nah, terakhir adalah format instruksi 0 alamat. Ya. Format instruksi 0 alamat ini paling gampang dan paling sederhana dan paling sering digunakan pada sistem operasi atau mata kuliah sistem operasi. Nah, bentuknya hanya ada kode operasi. Nah, dia biasanya dalam bentuk start, kemudian biasanya dalam bentuk instruksi khusus yaitu push dan pop. Kalau push itu berarti tumpuk, kalau pop itu berarti dikeluarkan. Ya, contohnya sama.
ya. A dikurang B dibagi C ditambah D dikali E, ya, sama, ya, sama. Nah, di sini perintahnya hanya diawali dengan kode operasinya itu hanya diawali dengan perintah push saja, kemudian kode operasi, kemudian push lagi, kode operasi baru dikeluarkan. Oke. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwasanya dia berbasis tumpukan. Oke. Ini basis tumpukan. Ya. Nah, ini tumpukan. Bapak akan bikin dulu bentuk tumpukan yang digunakan. Ya, bentuk tumpukan yang digunakan. Gambar tumpukan ya. Nah, ini Bapak anggap sebuah tumpukan. Ya, ini Bapak besarkan saja. Ya, ini Bapak tulis Y sama dengan A dikurang B dibagi C ditambah D dikali E. Oke, maaf ya. Kalau ada suara aneh-aneh ya, kan saja. Oke, perintahnya adalah setiap operasi yang ditumpuk maka dia akan dieksekusi. Nah, kalau setiap operasi ada sifatnya infix dan prefix. Kalau infix dia berarti ditumpuk dahulu baru dieksekusi. Artinya register A, register B, register C, D, E, F, G dan sebagainya itu ditumpuk dulu baru diikuti dengan nilai eksekusinya. Tapi kalau prefix berarti kode operasinya dulu kali bagi tambah kurang dibikin perintahnya baru diikuti dengan register. Nah, tergantung dari bentuk format atau soal yang dikeluarkan. Nah, soal kita ini adalah kita selesaikan Y sama dengan A dikurang B. Berarti untuk bisa A dikurang B ini maka tumpuk dulu si A, tumpuk dulu si B, baru dieksekusi. Nah, untuk menumpuknya maka harus ada perintah push. Apa yang ditumpuk? Nah, ini tergantung dari soal saja. Kalau di sini A ya berarti push A, maka A masuk. A ditumpuk. Ini si A. Kemudian apa? Push si B. Push B. Tumpuk si B. Nah, A dengan B diapakan? A dengan B itu dikurang, berarti sub. Ya, sub. Nah, selesai. Ya, berarti A dikurang B, berarti A dan B dikurang. Itu sih bahasanya. Nah, berarti A dan B dikurang. Maka dalam tumpukan, maka ditulis di dalam tumpukan terakhir atau tumpukan paritas berarti A dikurang B. Nah, ini sudah selesai berarti. Ya. Kemudian apa lagi? D dikali E ditambah dengan C. Berarti yang akan dioperasikan dulu adalah D dikali E. Ya. Kemudian ditambah dengan C. Karena kita tidak menentukan dia adalah prefix atau infix, ya. Maka kita ambil saja dari dua operasi ini mana yang paling rendah, bukan mana yang paling tinggi, mana yang paling rendah. Misalnya yang paling rendah itu adalah C ditambah D. Maka masukkan dulu nilai C, ya. Push C. Masuk si C. C ditumpuk. Ini C. Kemudian masukkan dia si D. Push D. Ya, push D. Ya, tumpuk. Ya.
push D. Push D udah masuk nih. Dengan D dengan C diapakan? Di sini perintahnya adalah tambah, maka bikin add. Ya, maka jumlahkan antara C dan D. Maka nilai tumpukan paling atas adalah, ini hilang ya, karena dia dijumlahkan. Maka di sini adalah C ditambah D. Kemudian diapakan lagi? Oh maaf ya, salah. Itu namanya prefix. Tadi Bapak bilang kan tidak boleh ada prefix atau infix. Oke, Bapak ralat ya. Nah, ini kita masukkan dulu. Ya, ini Bapak hapus lagi. Jadi tidak ada prefix atau infixnya ya. Nah, ini kita tulis. Ini C-nya sudah masuk, ini D-nya sudah masuk, maka masukkan si E, push E. Nah, masukkan si E. Nah, baru dieksekusi yang paling atas. E dengan D diapakan? Ini dikali, berarti MPY. Nah, kalau sudah ada perintah MPY, maka tumpukan paling atas dihapus. Nah, ini dieksekusi. Apa eksekusinya? D dikali E. Oke, berarti D kali E sudah selesai. Diapakan dia dengan C? Ditambah. Berarti ini dalam bentuk satu baris ya. Maka ini ditulis tambah atau add. Ya, add. Ini berurut ya dari atas ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 8-nya. Sudah tidak salah. Add. Berarti tambahkan D dikali E dengan C. Kita tambahkan. Nah, ini kita tulis C ditambah D dikali E. Nah, antara dua ini diapakan? C ditambah D dikali E dikurang A, B. Diapakan dia? Di soal adalah bagi. Maka masukkan dia yang perintah ke-9 adalah di. Ya, berarti A ditambah D dikali E dikurang dengan B. A kurang B. Nah, ini dihapus. Ini juga dihapus isinya. Maka ditulis dengan A, B. Sudah selesai. Kemudian C ditambah D dikali E. Ini juga sudah selesai. Kemudian dibagi. Nah, kalau sudah selesai, kalau masih ada tumpukan yang akan dieksekusi, maka dia teruskan. Kalau tidak, maka dia dikeluarkan dengan perintah pop. Maka ini keluarkan. Ya, popnya adalah register yang dimaksud, yaitu adalah Y. Nah, kalau di sini, maka dia akan kembali ke dalam atau sesuai dengan format yang kita kerjakan. Ya, sama dari itu. Nah, ini sekarang saudara catat dulu. Jangan lupa di berurut push A, push B, sub, push C, push D, push E, kemudian MPY, kemudian di add, kemudian div, dan pop Y. Silahkan diperiksa ini. Ya, push A, push B, sub, kemudian push C, push D, push E, MPY, add, div, dan pop Y. Oke. Nah, ini video paling lama nih yang pernah Bapak bikin. Mohon maaf saja karena memang ini sangat berpengaruh untuk semester depan bagi saudara. Nah, untuk latihan ini saudara kumpul nanti hari Kamis. Ya, hari Kamis. Ya, hari Kamis sudah kumpul. Silakan dikerjakan. Anda nanti kirim saja dalam bentuk Word ya. Anda tulis dalam bentuk Word, kemudian nanti kirim ke link yang Bapak sediakan. Ya. Nah, ini silakan nanti dicobakan. Nah, ini ada skor-skornya. Ya, nanti Anda sudah tahu kalau 3 alamat itu bagaimana, 2 alamat bagaimana, 1 alamat itu bagaimana, 0 alamat juga bagaimana.
silakan dikerjakan, dikumpul pada link yang sudah Bapak sediakan. Oke, nah ini tanda saudara yang sudah melihat video Bapak. Di awal nanti akan Bapak kasih tahu bahwasanya saudara ambil saja absensi di di study. Nah, materi ini bisa saudara download. Nah, nanti silakan saudara pelajari pada minggu tenang ya. Nah, itu saja perkuliahan kita kali ini. Terima kasih, banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.